semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Fatimah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah anak-anakku semuanya, ini tema kita masih teks laporan percobaan ya. Ini Ustazah pakai kacamata yang biasanya digunakan oleh saintis untuk menarik minat kalian untuk dalam mempelajari pelajaran kita kali ini. Nah, di pertemuan sebelumnya tentu kalian masih ingat, kita sudah belajar pengertian teks laporan percobaan, kemudian kita juga sudah belajar struktur-struktur yang ada di teks laporan percobaan. Nah, kita juga sudah berlatih bagaimana cara menyusun laporan teks percobaan sesuai dari buku sumber kalian ya, buku Erlangga. Nah, kita pakai ini Erlangga. Nah, di dalamnya komplit ya. Jadi kalian yang belum punya silahkan. Di sini ada rumusan masalahnya dibahas, kemudian strukturnya dibahas. Kemudian yang belum kita bahas kali ini adalah ciri kebahasaan yang ada di dalam teks laporan percobaan. Nah, amal soleh pada kesempatan kali ini Ustazah minta kerjasamanya untuk kalian menyimak apa yang akan kita bahas. Akan tetapi sebelum kita bahas pembelajaran selanjutnya, nah Ustazah mengingatkan, kemarin ada anak-anakku yang belum mengerjakan tugas, ya. Tugasnya itu ada di video pembelajaran sebelumnya, yaitu menyusun sebuah teks laporan percobaan dari osmosis pada kentang. Nah, amal sulih anak-anakku itu segera dikerjakan bagi yang merasa belum mengerjakan, dan kemudian bagi anak-anakku yang sudah mengerjakan, Ustazah syukuri alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Tentu ya nilainya beda antara yang mengerjakan on time sama yang mengerjakannya sudah di luar batas pengumpulan kemarin. Jadi Ustazah pertama dulu penjajakan, ternyata masih ada yang salah, kemudian Ustazah bahas dan perbaiki, berharap kalian isinya itu nanti sesuai dengan yang Ustazah harapkan, minimal strukturnya sudah termuat semua. Nah, ini lagi proses koreksi anak-anak, jadi mohon maaf belum bisa ditampilkan nilainya, karena nilai itu mungkin nanti kita akan evaluasi di akhir atau menjelang UTS atau UAS ya. Nah, amal soleh ya, karena kita itu, kalian itu anak-anakku kelas 9 itu nanti lulus itu bukan karena UN lagi, tapi karena akumulasi nilai-nilai selama kalian mengerjakan tugas, ulangan harian, dan lain-lain. Nah, jadi minta kerjasamanya bagi Bapak Ibu di rumah yang membimbing anak-anak. Nah, itu selalu mengingatkan, dan untuk anak-anakku, ayo semangat. Apapun tugas itu ya harus dikerjakan. Itu tanggung jawab kalian, itu ibaratnya kewajiban kalian selama menjadi murid SMP Budi Utomo Surakarta. Oke? Let's go. Kita akan mempelajari materi selanjutnya. Nah, kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan kemarin. Adapun sebelum kita membahas mengenai ciri teks kebahasaannya, pertama kita review dulu ya. Dulu Ustazah pernah menjelaskan di kontrak belajar mengenai apa yang harus kita tempuh selama 1 semester ini. Nah, kemarin jadwal PTS sudah keluar anak-anak, tanggal 6 nanti kalian akan PTS atau penilaian tengah semester, yang mana berarti kalian harus mencapai 2 bab dalam tengah semester ini. Maka dari itu untuk mengejar materi juga, nah ini Ustazah akan tampilkan lagi apa yang harus kita pelajari. Yang pertama, untuk teks laporan percobaan kita sudah hampir selesai, struktur sudah, kita membuat sebuah teks laporan percobaan pun juga sudah. Jadi nanti tinggal ulangan. Insya Allah nanti setelah materi ini dilanjut, kita ada latihan juga. Minggu depannya kita baru ulangan ya. Yaitu materi kedua adalah pidato persuasif ya. Pidato kalian tahu sendiri pidato itu apa. Nah, persuasif itu sebelum kita besok itu memasuki materi, pasti kalian
tahu persuasif itu apa. Kalau yang belum tahu silahkan nanti bisa dicari persuasif itu apa sih. Nah, kemudian, nah ini tanggalan. Kita tanggal ini anak-anak, kita tanggal ini kan sudah di tanggal 9 ya besok ya. Nah, kemudian hari Selasa nanti kalian libur. 17 Agustus juga libur lagi. Nah, kemudian ini berarti kita pertemuannya kalau 16 ini ulangan berarti tinggal 3 pertemuan lagi untuk materi baru. Makanya besok ini Ustazah juga ngejar materi. Nanti kalian untuk latihan jangan lupa dikerjakan di akhir video, nanti ada soal-soal. Kemudian setelah itu kita ulangan minggu depan. Nah, jangan lupa anak-anak tugasnya yang tadi Ustazah bilang ya. Ustazah kan tadi sudah ngomong kalau tugas-tugas kalian itu nanti terekap dengan baik. Nah, jadi misalnya seperti ini, per kelas sudah ada sesuai jumlah yang kalian input kemarin, yang sudah mengerjakan ya berarti sudah terekap di sini. Kalau yang belum ya silahkan masih ditunggu, walaupun nanti tetap nilainya beda ya antara yang rajin atau tidak. Karena ya kasihan kalau misalnya sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai on time-nya tetapi kok nilainya tidak dihargai ya. Jadi nanti Ustazah tetap menghargai, tetap memberikan nilai tambah bagi yang on time. Jadi on time nanti di rubrik penilaian kemarin Ustazah beri poin khusus untuk yang sudah mengerjakan di tepat waktu. Adapun yang belum silakan masih ditunggu karena itu nanti untuk nilai akumulasi rapor. Kalau nilai tugas tidak masuk ya mohon maaf nanti tidak bisa diolah. Kemudian ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Jadi ada yang pertama itu adalah menggunakan kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Jadi kalimat kompleks itu adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur kata atau lebih, atau dua kata kerja atau lebih. Nah, contohnya seperti ini anak-anak, lihat di layar ini ya. Lihat di layar kalian masing-masing. Jadi di sini ada contoh kalimat, makanan yang masuk itu akan diproses melalui sistem pencernaan ya, yang dipecah menjadi molekul sederhana melalui dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Nah, di sini ada dua kata kerja, yaitu diproses dan dipecah ya. Jadi itu merupakan kalimat kompleksnya. Jadi tersusun atas dua struktur kata atau lebih. Kalau di sini ada dua verba ya. Itu untuk ciri teks pertama. Kemudian di ciri teks kedua itu adalah menggunakan kata hubung ya. Jadi kata hubung itu ada penghubung antar kata, ada penghubung antar frasa, ada penghubung antar klausa, dan ada penghubung antar kalimat. Sebenarnya masih bisa dijabarkan lagi menjadi jenis-jenisnya. Nah, kalian kalau pengen tahu apa saja sih kata penghubung itu, silahkan bisa di-searching sendiri di Google, itu banyak. Ada banyak jenisnya. Nah, jadi kalian nanti bisa merangkum sendiri, kalian bisa menyimpulkan sendiri. Nah, karena ini Ustazah juga merangkum dari dua sumber, yaitu buku paket dan internet gitu. Contohnya di sini, hal tersebut bisa terjadi karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui pasti bahan makanan apa saja yang mengandung zat gizi atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh mereka. Nah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata rujukan. Apa sih kata rujukan itu? Ya, kata rujukan itu adalah kata yang merujuk pada kata lain. Atau di situ ya merujuk ya, merujuk itu apa ya? Ini bahasa Jawa nih. Ya, pokoknya kata rujukan lah. Nah, jadi kata yang sudah diungkapkan di kalimat sebelumnya atau paragraf sebelumnya, kemudian dikaitkan atau dirujuk lagi di kalimat setelahnya. Contohnya di sini ada kalimat, eksperimen ini mengajarkan tentang proses kondensasi, yakni perubahan bentuk uap air menjadi bulir air. Nah, ketika banyak bulir air berkumpul dan bersatu, maka berubah menjadi awan.
proses tersebut, nah ada kata tersebut di situ. Ustazah sudah beri tanda merah. Juga terjadi di langit yang sering kita lihat sehari-hari. Nah, jadi kata tersebut itu merujuk atau mengaitkan di proses kondensasi. Jadi rujuknya itu ke proses kondensasinya, bukan proses-proses yang lain ya. Kemudian untuk yang keempat adalah menggunakan istilah teknis. Jadi istilah teknis itu adalah istilah keilmuan yang digunakan di bidang tertentu. Jadi keilmuan itu kan banyak anak-anak. Bisa di geografi, bisa di fisika, bisa di kimia, bisa di biologi. Jadi tergantung bidangnya. Nah, ini ada contoh. Ini biasanya di bidang biologi ya. Nah, cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan diproses di dalam mulut dan lambung. Nah, di sini ada kata enzim. Nah, enzim ini biasanya digunakan di bidang misalnya ya sains. Sains itu atau kalau enggak dokter. Dokter itu juga, kedokteran juga membahas mengenai enzim. Jadi yang ada di bidang eksak lah. Nah, kemudian ada kata molekul. Molekul yang tersusun atas atom yang sama dinamakan molekul unsur, sedangkan molekul yang dibangun oleh atom berbeda disebut dengan molekul senyawa. Nah, di sini ada kata molekul. Molekul ini juga digunakan di bidang sains juga. Mungkin kalau di bidang ekonomi bisa juga, misalnya neraca kesetimbangan, neraca ekonomi, mungkin seperti itu. Ustazah juga nggak tahu kalau istilah ekonominya apa. Jadi istilah teknis itu adalah istilah khusus yang biasanya dipakai di bidang tertentu. Kemudian yang kelima adalah menggunakan kata bilangan. Jadi tentu ya di dalam teks laporan percobaan itu pasti menggunakan kata bilangan karena di situ merujuk apa? Karena di situ memang menggunakan jumlah bahan dalam suatu percobaan, ya kan? Nggak mungkin percobaan itu tinggal plung, nggak mungkin. Pasti juga ada takarannya biasanya. Ataupun dia pun mencoba-coba, pasti dia juga mencatat yang apa dicoba itu berapa gram. Misalnya kita mau eksperimen nih membuat slime, ini kira-kira takarannya berapa ya? Oh, ini coba dibanyakin, ininya jadi gimana ya? Nah, otomatis kan itu ada takarannya. Nah, contohnya ini dalam kalimat ya anak-anak. Buatlah sebuah sketsa gambar terlebih dahulu di kertas dengan memakai jangka berdiameter 8 cm, lalu digunting sesuai pada pola jangka tersebut. Tempelkan pada kain perca, kemudian diciplak polanya dan gunting kain percanya, ulangi 60 bulatan. Nah, ini ada kata 8 cm. Ini merupakan kata bilangan. Dan juga 60 bulatan, itu juga kata bilangan. Kemudian, oh berarti ini yang ke-6 ya anak-anak. Yang nomor 6, mohon maaf Ustazah Tipo. Yang nomor 6 itu adalah menggunakan kata perintah. Tentu, dalam teks laporan percobaan pasti menggunakan kalimat perintah. Contohnya di sini ya. Buatlah sketsa gambar terlebih dahulu di kertas dengan memakai jangka berdiameter 8 cm, lalu gunting sesuai pola pada pola jangka tersebut. Nah, tempelkan. Nah, ini ada kata buatlah, ada kata tempelkan. Terus misalnya kata lain, guntinglah, hindari. Nah, itu termasuk kata-kata perintah. Ini gampang ya, kalian harus merujuk, oh perintah itu seperti ini. Masukkan, kemudian tumbuklah. Nah, seperti itu. Itu merupakan kata-kata perintah. Ada partikel lah, ada partikelkan. Kalau tidak itu cuma kata saja tapi sudah merujuk kata perintah. Nah, misalnya ambil 3 lembar daun. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk kata perintah ya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan sinonim dan antonim. Nah, ini biasanya ada di langkah-langkahnya. Nah, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sekian dari Ustazah ya. Apabila banyak kesalahan, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga anak-anak tetap sehat di rumah, jaga kesehatan, prokesnya jangan lupa.
Semoga kalian menjadi anak yang soleh-solehah, yang pinter, tetap semangat dalam belajar walaupun kita belum bertemu ya anak-anak, walaupun kita belum berjumpa karena memang masih kondisi seperti ini. Dari pemerintah juga belum memperbolehkan. Maka dari itu, berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan ulangan hariannya di akhir video ya. Bukan ulangan harian, latihan ya. Ulangan harian kita masih minggu depan dan nanti ada sekitar 30 soal untuk latihannya. Nah, silahkan dikerjakan. Apa soal latihan sama ulangan beda? Tentu beda. Walaupun nanti ada yang Ustazah ambil dari situ, dari soal yang latihan kemungkinan ada yang Ustazah ambil. Tapi misalkan tidak ya pokoknya nanti soalnya tetap beda. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.